Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video ini saya akan membahas tentang materi basic programming dan algoritma. Kemudian saya akan membahas lanjutan dari video saya yang sebelumnya, yang ini ya, C# array satu dimensi. Nah, sekarang di video saya ini saya akan membahas tentang C# pada sintak array dua dimensi. Apa perbedaan antara array yang satu dimensi dengan array yang dua dimensi atau lebih? Jadi saya sudah siapkan sebuah table di Excel ya, jadi kita bisa membedakan atau memberikan definisi tersendiri antara dua dimensi dengan satu dimensi. Oke, baik. Yang pertama satu dimensi dulu teman-teman. Ini sudah kita pernah bahas di video sebelumnya, bahwa ketika dia hanya memberikan data yang hanya berupa setiap satu baris itu satu data, ini sebutannya baris ya, kasih nama dia baris, hanya berupa satu data saja, maka perulangannya hanya satu kalimat saja, karena yang dipanggil ini pasti segmennya 0,0 ya. Nah, kalau sudah begini kita hanya butuh satu perulangan, entah itu pakai for atau ini pakai while ya, atau pakai for each juga bisa. Namun ketika kita mendapati sebuah data yang seperti ini ya, ini kita sering dapat data yang seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, jadi ada Joko, kemudian di sebelahnya ada data lain ya, misalkan kota, nomor HP dan lain-lain teman-teman ya. Maka ini sebutannya dua dimensi, atau dengan kata lain kita harus menggunakan dua perulangan untuk memanggil ini. Setelah kita memanggil Joko, kita juga memanggil kotanya ini teman-teman ya. Itu yang dimaksud dua dimensi. Oke. Maka di dua dimensi prinsipnya harus ada dua perulangan atau lebih. Kalau hanya satu perulangan itu tidak bisa teman-teman, makanya disebut dengan dua dimensi. Dimensi yang keduanya apa? Ya ini. Itu ya, jadi pengertian di array dua dimensi. Setelah menjelaskan pengertian array dua dimensi, maka saya akan langsung ke praktek codingnya. Saya sudah siapkan project saya teman-teman ya, kemudian saya sudah bikin file C# saya ya, array2.cs. Saya sudah bisa lakukan debug dan saya akan langsung ke bagian mengisi code-nya saja. Seperti biasa saya butuh kerangka utama dari C#, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada console readline, ini mungkin saya ganti dengan make sure coding hello words-nya ini atau array2.cs ini bisa dilakukan debug ya. Artinya tidak ada masalah ketika saya melakukan debug di file saya ini, walaupun saya belum code terlalu banyak, dan itu penting ya. Jadi tidak ada masalah ya, belajar array dua dimensinya muncul, tidak ada error. Selanjutnya kita akan buat variabel array-nya teman-teman. Yang untuk variabel array kita gunakan string. Misalkan di sana ada, nah karena dia ada dimensinya dua dimensi maksud saya, maka kita harus tambahkan koma di sini. Kemudian nama, misalkan saya kasih nama dia datas. Kenapa nggak saya kasih nama data? Karena kalau data itu lebih identik satu isi ya, satu data lah pokoknya seperti itu. Tapi kalau data berarti datanya itu banyak. Nah, kemudian jangan lupa sama dengan, dan jangan lupa kurung kerawal seperti ini. Baik, jangan lupa koma di ujungnya biar nggak error. Baik, nah untuk mewakilkan Joko kemudian Berau, ini nulisnya seperti apa ya? Sama, menulis satu dimensi saja ya. Nah, cuma nanti bakal dipisah teman-teman. Bagaimana? Dipisahnya seperti ini. Nah, ini sudah ada kurung kerawal, kemudian ada komanya nanti teman-teman. Jadi satu baris itu diapit satu kurung kerawal dan dipisahkan dengan koma untuk data selanjutnya. Maka misalkan seperti ini, nah ini seperti ini ya. Kasih misalkan namanya, jangan lupa kalian di string, kita kasih Joko. Kemudian tadi misalkan kotanya ini Berau. Nah, ini satu line baris teman-teman. Jadi yang saya tulis seperti ini maknanya satu baris yang ada di sini.
Oke, jadi kalau teman-teman mau nambahkan tinggal di copy-copy saja ya teman-teman. Ini di copy, ini di paste sebanyak teman-teman mau. Nanti tinggal dirubah datanya. Oke, baik, saya akan rubah secara manual, jadi tidak saya rekam. Beginilah hasilnya teman-teman ya, jadi ada 4 data yang saya punya. Nah, ini nanti bagaimana kita melakukan array-nya teman-teman. Pertama mungkin kita akan panggil semua dan kemudian nanti bagaimana memanggil satu saja. Oke, kita sudah punya variabel arrays dengan nama datas. Kita berikan saja langsung for teman-teman untuk memanggilnya ya. For, nah kita pilih for yang di sini, create loop. Nah, ini sudah dibuatkan secara full set atau lengkap sebuah perulangan, jadi nggak perlu lagi teman-teman kesalahan dalam membuat sintak for ya. Kemudian lengthnya berapa? Lengthnya ini tergantung teman-teman ya, karena saya di sini mau memanggil semua, berarti data saya ada berapa dong? Ada 4 ya. Oke, jadi pastikan di sini ada 4. 4 ini dari mana teman-teman? 4 ini dari 1, 2, 3, dan 4. Seperti ini. Nah, ini 4 ya. Jadi 4 line atau 4 data. Jadi for pertama ini teman-teman tugasnya apa? For pertama ini tugasnya adalah menentukan banyaknya data saya dulu. Oke, saya harus buat, logikanya begini, saya harus memunculkan semua data atau memunculkan data sebanyak 4. Yang ditentukan tuh barisnya dulu, berapa banyak. Ini tugas for pertama. Dan tugas for kedua adalah memanggil isi dari setiap baris ini, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Atau dalam perhitungannya di C# ini berarti 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Kira seperti itu. Kita buat for-nya teman-teman untuk lebih ke dalam atau yang untuk 2 dimensi ya. Di sini. Nanti di sini ada variabel yang sama, ini harus diganti teman-teman. Saya ganti dengan Y saja. Nah, ini lengthnya berapa? Lengthnya karena isi dari ini hanya 2, maka ini harus diganti dengan 1 teman-teman. Ya, karena apa? 1 ini kalau dimulai dari angka 0 itu hitungannya 2. Jadi kalau teman-teman ingin memanggil isinya ini misalkan nomor telepon misalkan. Nah, maka ini bukan lagi 2, tapi ganti dengan 3. Ganti dengan 2. Kemudian dalam for yang 2 dimensi ini teman-teman ya, saya pertegas ini lebih spesifik mencari isi dari dalam ini. Ya, kalau for pertama mencari masing-masing baris ini. Selanjutnya tinggal kita bikin console readline. Kemudian di sana ada datas. Jadi kita pakai datas ini kan variabel array kita. Dan kemudian dalam kurung seperti ini. Oke, yang pertama kita panggil dulu barisnya teman-teman ya. Kita tadi panggil barisnya untuk for pertama itu I. Dan kemudian isi dari baris datanya ini kita pastikan dia di Y. Kira-kira seperti ini. Ini apa hasilnya? Kita bisa lihat ketika kita sudah debug. Tapi sebelumnya kita selesaikan dulu di sini. Console.readline. Kita bisa jalankan F5. Nah, ini kan dia sudah muncul nih, Joko, Susi, Budi, Indra. Oke. Nah, tinggal bagaimana kita memanggil yang lanjutannya ya teman-teman ya. Yang ini, yang kota ini. Nah, ini tinggal kita copy saja teman-teman ya. Nah, kita tambahkan string untuk menyambungkan ya. Oke. Ini saya pastekan. Nah, ini datas I-nya tetap ya, tapi yang bertambah itu Y-nya karena yang mencari tugas ini kan ada di for-nya Y. Oke. Ini kita plus 1. Oke, ini tapi teman-teman harus di-update ya biar nanti perhitungan tidak salah. Oke, kita debug lagi. Nah, ini kan muncul ya, Joko, Brau, Susi, Balikpapan, Samarinda, dan selanjutnya. Ini tinggal diperbaikin saja. Kemudian biar ada nomornya teman-teman taruh di atas ini ya. Kita beri I plus 1 teman-teman ya.
Kalau langsung I saja nanti beda. Kita kasih dia I plus 1. Jangan lupa tanda kurung ini biar terpisah teman-teman ya. Kemudian ini tanda plus, kasih titik saja untuk pemisah. Kita jalankan ulang. Nah, maka hasilnya seperti ini teman-teman ya.